Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Sarif Hidayat. Saya bekerja di Siamolek. Untuk hari ini adalah pembelajaran tentang profesional, definisi dan makna. Tujuan pembelajaran ini adalah di sini kita harus mengerti tentang arti profesionalisme dan juga mengerti perbedaan profesi dan profesional, meningkatkan kesadaran diri tentang profesi, dapat menjaga nilai etik profesinya dan dapat melaksanakan dengan tekun dan konsisten. Profesi menurut Jos adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian tertentu. Contohnya di gambar-gambar ini kita terlihat masing-masing profesi yang digeluti oleh masyarakat dan juga ada tanggung jawabnya masing-masing. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Dan seorang profesional adalah orang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu dengan terlibat dalam kegiatan tertentu yang menuntut keahliannya. Perbedaan antara profesi dan profesional. Profesi atau pekerjaan harus mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama, dilaksanakan sebagai sumber nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Dan profesional, orang yang tahu akan keahliannya dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan hidup dan profesinya. Bangga akan pekerjaannya. Yang artinya kita harus mempunyai rasa kebanggaan tersendiri terhadap profesi kita masing-masing. Dan ciri-ciri profesi di sini adanya pengetahuan khusus. Arti dari pengetahuan khusus artinya kita harus punya pendidikan, keahlian atau pengalaman yang harus disesuaikan dengan profesi tersebut. Dan juga ada kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Biasanya pelaku profesi mendasarkan kegiatannya sesuai dengan kode etik profesinya masing-masing. Mengabdi kepada kepentingan masyarakat yang bisa diartikan adalah kita harus mementingkan kepentingan masyarakat dahulu, baru kepentingan pribadi. Dan juga ada izin khusus dalam menjalankan suatu profesi. Memang benar adanya karena suatu profesi itu dibutuhkan suatu izin karena menyangkut orang banyak dan juga masyarakat banyak. Dan yang kelima, kaum profesional bisa menjadi anggota dari suatu profesi, artinya biasanya mereka mempunyai keanggotaan dari suatu organisasi seperti PWI, IGI atau dan lain-lainnya. Dan di sini ada prinsip etika profesi yang harus kita rincikan. Yang pertama ada tanggung jawab. Karena profesi itu harus kita pertanggungjawabkan pekerjaan dan hasilnya. Dan yang kedua, keadilan. Keadilan bisa diartikan memberikan kepada siapa yang berhak untuk kita berikan. Dan yang ketiga, otonomi. Bisa diartikan otonomi ini seorang profesi harus bisa diberikan kebebasan untuk melakukan suatu kegiatan profesinya. Di sini ada syarat-syarat suatu profesi. Di sini terdapat melakukan kegiatan intelektual, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan suatu persiapan profesional yang alami, bukan sekedar latihan, memerlukan latihan dan jabatan yang berkesinambungan. Dan juga kode etik profesi. Kode etik profesi di sini ada kode. Kode bisa diartikan adalah tanda atau simbol yang berupa kata disepakati untuk maksud-maksud tertentu, kumpulan peraturan yang sistematis, dan juga ada kode etik di sini. Kode etik bisa diartikan adalah ajas yang diterima, norma atau ajas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat bekerja. Karena kode etik ini menyangkut suatu peraturan, entah itu di masyarakat atau di tempat kerja. Biasanya di masyarakat itu ada norma-norma yang tidak tertulis yang harus kita ikuti peraturannya. Dan kode etik profesi
Profesi adalah suatu masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, penyeimbang, penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi, suatu kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi, penjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat, dan juga harus menjadi self regulation atau pengaturan diri dari profesi. Di sini yang terakhir, pengaturan diri artinya kita harus bisa mengatur diri kita sendiri untuk bisa menjalankan profesinya masing-masing dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Di sini terdapat email saya. Bila ada pertanyaan, saran atau kritik bisa langsung ke email saya langsung di sarip@siomay.org. Terima kasih. Cukup sekian hari ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.